Selamat pagi Ibu Bapak, Saudara-saudara yang kasih Tuhan. Kita bertemu dalam persekutuan doa pagi GKI Gading Indah di hari ini. Semoga Ibu Bapak Saudara-saudari dimanapun berada menyambut hari ini dengan semangat bersama dengan Tuhan. Mari kita memulai persekutuan kita dengan menyanyikan lagu kita Seindah Siang Disinari Surya. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan sorgalah pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Mari kita berdoa. Tuhan yang Maha Kasih, di hari ini kami kembali bersekutu bersama-sama, hendak menaikkan permohonan doa-doa kami, juga untuk memuji memuliakan nama-Mu, merenungkan firman-Mu. Apa yang akan kami baca dari dalam Alkitab kiranya menjadi bimbingan kami bagi hari ini dan juga dalam hari-hari kami ke depan. Bersabdalah ya Tuhan, kami hendak merenungkannya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Pembacaan firman Tuhan terambil dari dalam Filipi pasalnya yang kedua, ayatnya yang ke-5 sampai ayatnya yang ke-11. Filipi pasalnya yang kedua ayat 5 sampai ayat yang ke-11. Hendaklah kamu dalam hidupmu bersama menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus, yang walaupun dalam rupa Allah, tidak menganggap kesetaraan dengan Allah itu sebagai milik yang harus dipertahankan, melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama dengan manusia. Dalam keadaan sebagai manusia, Ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Itulah sebabnya Allah sangat meninggikan Dia dan mengaruniakan kepadanya nama di atas segala nama, supaya dalam nama Yesus bertekuk lutut segala yang ada di langit, di atas bumi, dan di bawah bumi, dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan, bagi kemuliaan Allah Bapa.
Demikianlah pembacaan firman Tuhan yang akan kita renungkan di pagi hari ini. Ibu bapak, saudara-saudara yang kasih Tuhan, kebanyakan dari antara kita tentu punya handphone yang bisa mengambil foto atau ada kameranya. Atau setidaknya handphone kita bisa menyimpan foto atau gambar yang dikirimkan oleh orang-orang lain. Nah, ada berapa banyak foto dan gambar yang saat ini tersimpan di handphone ibu bapak saudara-saudari? Kalau saya per hari ini, sini ditulis ada 5.131 foto dan gambar yang tersimpan di dalam handphone saya. Padahal saya merasa bahwa saya adalah orang yang cukup sering untuk menghapus foto atau gambar-gambar jika sudah tidak diperlukan lagi. Jadi beberapa waktu sekali saya akan lihat mana gambar dan foto yang sudah tidak terpakai, saya hapus-hapus gitu ya. Atau kadang-kadang kalau foto beberapa kali jepret, beberapa kali ambil, saya hanya simpan satu, yang selebihnya saya hapus. Namun entah gimana, lambat laun handphone saya tetap saja menyimpan banyak hal. Berkali-kali mencoba untuk menghapus, tapi tidak bisa juga, akhirnya mengosongkan isi folder handphone saya. Nah, ibu bapak, saudara-saudari yang dikasih Tuhan, di dalam kehidupan yang kita jalani, ada banyak hal yang seringkali juga mengisi diri kita, membuat diri kita penuh. Mungkin berjalan secara lambat laun tanpa kita sadari, atau mungkin memang ada kesadaran dari kita untuk meraih, mengambil, mendapatkan banyak hal dalam kehidupan kita, sehingga hidup kita menjadi penuh. Saya berbicara mengenai barang-barang. Barang-barang yang kita kumpulkan, yang kita beli, yang kita simpan. Ketika kita mengumpulkan atau membeli hanya sedikit lalu menyimpan di rumah kita, mungkin lama-lama tanpa kita sadari kita sudah punya banyak barang. Namun juga ibu bapak saudara-saudari, saya berbicara tentang banyak hal yang sering kali kita raih, kita ambil, yang mengisi hidup kita dan membuat kita penuh. Yaitu pengalaman-pengalaman hidup kita. Bersama dengan waktu kita melewati banyak hal pengalaman hidup. Dan pengalaman-pengalaman itu kita cari, kita usahakan, dan kemudian kita kenang. Pengalaman yang membuat kita melihat bahwa ada suka duka dalam hidup kita. Tapi terkadang ada pengalaman-pengalaman yang kita terus jaga, yang terus kita pelihara, yang terus kita simpan. Padahal itu pengalaman-pengalaman yang harusnya kita relakan, kita lepaskan. Misalkan ketika kita mengambil sebuah keputusan yang salah dalam hidup kita di masa lalu kita. Lalu kemudian pengalaman itu membekas bagi kita. Dan kita terus menjaganya, memeliharanya. Ketika ada hal yang terjadi dalam hidup kita, kita kembali mengulang peristiwa itu untuk menyesalinya, sehingga akhirnya menjadi sebuah luka di dalam diri kita yang tak kunjung sembuh. Kita menyesali keputusan yang salah yang dulu pernah kita lakukan, sehingga dalam perjalanan hidup kita ke depan rasanya berat untuk kita jalani. Pengalaman kadang-kadang membuat kita penuh dengan pengalaman-pengalaman yang sebenarnya tak layak untuk kita simpan. Kita perlu memilah, memilih, dan bahkan mesti belajar merelakan dan melepaskan. Namun ibu bapak saudara-saudari, selain bicara tentang barang-barang, tentang pengalaman, juga saya hendak berbicara mengenai banyak hal dalam kehidupan kita yang kadang kita raih, menjadi sebuah bagian kehidupan kita. Apakah itu status?
Apakah itu bahkan identitas? Apakah itu juga kemudian sebuah jabatan? Apakah itu sebuah penghargaan? Apakah itu sebuah kesuksesan? Ada banyak hal dalam kehidupan kita yang kita alami, dan hal itu terkadang mengisi hidup kita dan membuat kita menjadi penuh. Status yang banyak, kesuksesan yang banyak, jabatan yang banyak, kepercayaan yang banyak dari orang-orang lain, terkadang membuat kita akhirnya menjadi penuh untuk belajar hal-hal yang baru. Dan bahkan karena kita penuh, hidup kita terisi, lalu kita memandang orang lain yang menurut kita tidak sepenuh kita, tak sebanyak kita yang mereka miliki. Kita memandang mereka dengan rendah. Apakah itu kemudian kita memandang mereka yang rendah karena status pendidikan atau juga status ekonomi mereka, atau bahkan status di dalam keluarga, status dalam masyarakat, atau bahkan di dalam pelayanan di tengah gereja, atau juga untuk sebuah jabatan-jabatan yang kita miliki dan mereka yang kita anggap tak berjabatan atau memiliki jabatan lebih rendah di bawah kita, atau juga orang-orang yang menurut kita tak sesukses kita. Kadang-kadang hal-hal itu membuat kita menjadi memandang rendah orang-orang lain. Pembacaan firman Tuhan kita pada hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari, berbicara tentang bagaimana kita mengosongkan diri sebagai bentuk kerendahan hati kita di hadapan Tuhan. Dalam ayatnya yang ke-7, firman Tuhan mengatakan bahwa Tuhan Yesus telah mengosongkan diri sendiri, mengambil rupa seorang hamba menjadi sama dengan manusia. Bahwa Allah datang ke dalam dunia dalam rupa Yesus Kristus menjadi manusia. Manusia yang terbatas sekalipun dia adalah Allah yang tak terbatas. Manusia yang bersedia masuk ke dalam kehidupan manusia, ke dalam dunia, kehidupan dunia, karena kasih-Nya yang besar untuk menyelamatkan kita. Allah yang punya segala sesuatunya, Allah yang berkuasa, bahkan Allah yang menciptakan segalanya. Allah yang kemudian bersedia menjadi manusia, mengambil rupa untuk masuk ke dalam kehidupan di dunia ini. Dan hal itulah yang kemudian oleh Rasul Paulus di dalam surat Filipi pasal 2 ini dijadikan sebuah teladan bagi kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya. Dalam ayatnya yang kelima, firman Tuhan mengatakan, hendaklah kamu dalam hidupmu bersama. Yaitu bahwa setiap kita dalam hidup kita bersama dengan orang-orang lain, dengan siapapun mereka, baik dalam persekutuan kita, dalam keluarga, di tengah masyarakat, di dalam keseharian kita, dalam hidup kita bersama dengan orang-orang lain, agar kita menaruh pikiran dan perasaan yang terdapat juga dalam Kristus Yesus. Menaruh pikiran dan perasaan bahwa kita mau memandang orang lain sebagai orang yang juga berharga. Bahwa kita menjadi orang yang mengosongkan diri dan kemudian menjadi orang-orang yang rendah hati di hadapan sesama kita, siapapun mereka. Kerendahan hati itu bukan juga kemudian agar orang-orang memandang dan memuji kita, mengapresiasi kita. Wah, dia sih orangnya rendah hati. Kalau berhasil, sukses, maka dia tidak mengagung-agungkan diri, tidak menyebut-nyebut semua kehebatannya dia di hadapan orang lain. Dia mah orangnya rendah hati. Bersyukur jika ada apresiasi yang diberikan oleh orang-orang lain kepada kita tentang kerendahan hati kita. Namun yang menjadi penting dalam sebuah kerendahan hati yang kita mau lakukan adalah ketika hal itu mendatangkan kemuliaan bagi Allah Bapa.
bahwa kerendahan hati kita membuat orang-orang melihat dan merasakan kerendahan hati Allah Bapa, kasih Allah Bapa, kebaikan Allah Bapa melalui kehidupan yang kita jalani. Dan tidak mudah Ibu Bapak Saudara-saudari menjadi orang yang mengosongkan diri. Apalagi jika hidup kita sudah penuh dengan banyak hal. Tadi penuh dengan benda-benda, penuh dengan pengalaman, penuh dengan segala status dan kesuksesan kehidupan kita, penuh dengan banyak hal. Dan tanpa sadar kita sudah menumpuk banyak hal itu. Padahal tak semuanya perlu untuk kita simpan. Ada banyak barang-barang yang perlu kita keluarkan dalam hidup kita. Ada banyak pengalaman-pengalaman yang perlu kita relakan dan lepaskan sehingga kita bisa maju dengan lebih baik. Ada banyak status dan bahkan juga kesuksesan hidup yang kita juga mau lepaskan, dalam arti bahwa kita melihat bahwa semua itu adalah anugerah dari Tuhan, bukan untuk membuat kita menyombongkan diri. Merendahkan hati kita di hadapan sesama tak mudah. Namun sebuah keteladanan dari Tuhan kita Yesus Kristus telah diberikan oleh Rasul Paulus di dalam pembacaan di dalam Filipi ini. Bahwa kita punya Allah yang begitu peduli, yang penuh kuasa, dan Allah yang bersedia untuk merendahkan dirinya dengan datang ke dalam dunia dan menjadi manusia. Maka biarlah di hari ini dan dalam hari-hari kehidupan kita ke depan, kita menjadi orang-orang yang belajar mengosongkan diri, melepaskan hal-hal yang membuat kita penuh dan tak berguna untuk kita simpan. Melepaskan, merelakan hal-hal yang sudah bahkan mengikat kita dan bahkan kemudian menjadikan diri kita sebagai orang yang hanya berpegang kepada hal itu. Kita mau mengosongkan diri kita agar Tuhan bisa mengisi hidup kita dengan banyak hal yang baik, dengan hikmat, dengan kekuatan, dengan berkat-berkat yang baru dalam kehidupan kita. 5.000-an foto yang ada di handphone saya tak mudah untuk dikosongkan, tapi perlu untuk dikosongkan, perlu untuk dibuang banyak hal. Hal-hal yang kadang-kadang membuat kita sayang ya. Begitulah juga dengan jiwa kita, dengan diri kita, dengan hidup kita, dengan pikiran kita dan perasaan kita. Sayang ya dibuang hal ini, sayang ya hal ini dilepaskan. Namun pikiran dan perasaan yang sanggup untuk merelakan banyak hal akan membuat kita memiliki kehidupan yang penuh dengan sukacita. Karena kita akan bergantung penuh kepada Tuhan. Karenanya, biarlah kita mensyukuri kasih Tuhan yang besar dalam hidup kita. Yang terus membuat kita melihat banyak hal yang menjadi baik. Dan mengingatkan kita di hari ini untuk merendahkan hati kita. Untuk menjadi kemuliaan bagi Allah Bapa. Mari kita menyanyikan lagu kita. Ya Allah, kasih-Mu besar. Ya Allah, kasih-Mu besar, lebih besar
Mari kita menaikkan doa-doa syafaat kita berdoa. Allah yang Maha Kasih, kami bersyukur atas kehidupan yang dapat kami jalani dalam anugerah-Mu. Ketika Engkau memberikan banyak pengalaman-pengalaman, banyak peristiwa yang mengisi hidup kami dengan banyak hal. Dalam suka duka, dalam semua kekuatan dan juga kelemahan, dalam semua kesuksesan dan kegagalan yang kami jalani. Dan Tuhan, biarlah kami juga belajar untuk menjadi orang-orang yang bisa mengosongkan diri kami dari berbagai hal yang mengikat kami dalam dunia ini dan terus mengarahkan diri kami ke hadapan hadirat Engkau. Untuk terus diisi oleh firman-Mu, kasih-Mu, berkat-Mu yang selalu baru. Ajar kami merelakan dan melepaskan berbagai hal. Ajar kami untuk merendahkan hati kami. Ajar kami untuk memuliakan Engkau dalam kehidupan kami. Kami berdoa ya Tuhan bagi setiap umat-Mu di dalam kehidupan yang dijalani di hari ini. Biarlah Engkau yang terus beserta dan menuntun, membimbing setiap umat-Mu dimanapun dan apapun yang akan dikerjakan pada hari ini. Berikanlah hikmat-Mu, kekuatan-Mu, sukacita-Mu. Kami berdoa bagi mereka yang mengalami berbagai pergumulan-pergumulan di dalam kehidupan rumah tangga, di dalam rencana-rencana hidup ke depan, di dalam berbagai tantangan-tantangan yang ada dalam pekerjaan atau usaha, di dalam juga pelayanan-pelayanan yang dilakukan. Kiranya Engkau terus beserta dengan umat-Mu. Kami berdoa untuk mereka yang mengalami berbagai kelemahan tubuh jamaah-Mu ada. Kami berdoa untuk Bu Listiani Sudibyo, Bapak Kunjung, Bapak Haryanto, Bu Lili, Bu Maria Liliani, Bapak Edi Wiganda, Ibu Damayanti, Bapak Andris Theodorus, Pak Andi Hamdono, Pak Hartono, Ibu Lili Chan, Ibu Aira Niwati, Bapak Frans Toha, dan juga Bu Christine Yahya. Jamaah-Mu Tuhan bersama mereka, dan biar mereka memperoleh juga pemulihan-pemulihan yang terbaik dalam semua proses pengobatan mereka. Kami berdoa bagi keluarga mereka yang mendampingi, mendukung dalam doa-doa. Biarlah Tuhan juga yang beserta dengan kekuatan-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi sakramen baptis kudus dan sidi yang akan dilaksanakan pada tanggal 4 Februari nanti dalam kebaktian 1 dan 2. Berikanlah kesehatan bagi setiap para calon baptis dan sidi. Dan biarlah mereka memantapkan hati dan diri mereka untuk menyatakan ya mengikut Engkau sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Berkatilah setiap keluarga-keluarga yang mendukung mereka. Juga berkati setiap para pelayan-pelayan ibadah. Agar sakramen baptis kudus serta juga sidi nanti berjalan menjadi kemuliaan bagi nama-Mu. Kami berdoa juga ya Tuhan bagi berbagai proses pemilihan badan pelayanan jemaat yang dilakukan di GKI Gading Indah. Biarlah menghasilkan setiap para pelayan-pelayan yang bersedia melayani Engkau dan membangun gereja-Mu. Kami berdoa untuk panitia Paskah dalam berbagai persiapan-persiapan yang ada. Kami berdoa juga untuk bangsa dan negara kami. Ketika pemilu menjadi semakin dekat, berkatilah masa-masa kampanye ini menjadi masa-masa yang baik. Tuhan, biarlah kiranya Engkau yang menolong setiap para kontestan politik dan para pendukung, bahkan juga media massa, petugas keamanan, dan seluruh masyarakat di dalam negeri maupun di luar negeri, menciptakan iklim dan suasana yang baik, di mana dapat saling menghargai. Kami berdoa juga ya Tuhan,
untuk berbagai proses distribusi, pengadaan, penjagaan, surat suara maupun juga kelengkapannya, persiapan-persiapan dari KPU dan juga KPPS, setiap tempat-tempat yang akan digunakan, Tuhan siapkan dan Tuhan kuduskan. Sehingga bangsa negara kami dapat menjalankan pemilu untuk menjadi sebuah proses berdemokrasi yang baik. Kami membawa doa kami, Tuhan, ke hadapan hadirat-Mu. Kami percaya bahwa Engkau mendengar. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, puji terima kasih. Selamat menjalani hari ini, Ibu Bapak, Saudara-saudari. Salam 3S, sehat, semangat, dan sukacita. Tuhan memberkati.